Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita semuanya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Baik-baik kan? Ya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah recording horong kecil. Nah, adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan hati dan pikirannya. Kalau sudah adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang malam hari kami istirahat tidur, kami boleh bangun pada pagi hari ini Bapa dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa, anak sekolah minggu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapa di surga, Engkau pimpin juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang bertugas pada pagi hari ini, agar kami Tuhan dapat melaksanakan tugas kami dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita ini. Kita akan bernyanyi, memuji Tuhan yang dipimpin oleh Kak Junita. Yang semangat ya adik-adik. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dengan judul Duduk Senang Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh Kak Rina. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000
adik-adik. Masih fokus ya. Saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan bulan Maret 2022. Karina akan membacanya dari kitab Mazmur 50 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan kau akan memuliakan aku. Selah. Demikian ayat hafalannya. Silakan menghafal adik-adik di rumah dan silakan melanjutkan memuji nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Ria. Sebelumnya kita bernyanyi bersama yuk dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, dan memelihara hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara hidup mereka Tuhan, dan memimpin mereka sehingga mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut pada orang tua, anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat setiap orang tua sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara hidup mereka, dan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan, agar mereka Tuhan boleh memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gereja kami HKBP Surabaya tercinta Bapa. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, melindungi gereja kami, menjaga gereja kami Tuhan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari niat-niat orang jahat ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala program yang ada di gereja kami Bapa, sehingga segala program yang sudah ada boleh terlaksana dengan baik oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat ya Bapa. Kau berikan kekuatan kesehatan, kejauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari niat dan orang jahat ya Bapa. Bapa, jika ada yang sakit di antara jemaat-Mu ya Bapa, kiranya Engkau jamah, Kau berikan kesembuhan Tuhan, Kau berkati segala obat yang diminum, Kau berkati segala makanan yang dimakan ya Bapa, sehingga menjadi kekuatan, kesehatan, kesembuhan buat mereka,
sehingga mereka Tuhan boleh beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami ini Bapa. Kau lindungi bangsa negara kami ini Bapa. Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Kau jauhkan dari niat orang jahat ya Bapa. Biarlah Engkau yang melindungi bangsa negara kami ini dan memimpin pemimpin kami Tuhan, memberikan hikmat akal budi kepada seluruh pemimpin yang ada di bangsa negara kami ini, mulai dari atas sampai ke bawah ya Bapak, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga bangsa negara kami ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang sejahtera ya Bapak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, Kau pimpin Tuhan pelayan-pelayan di gereja ini Bapak, mulai dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Guru Huria, Amang Inang Parhalado, kakak-kakak guru sekolah minggu ya Bapak. Kau pimpin kami untuk melaksanakan segala tugas-tugas pelayanan kami di gereja ini Bapak, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan memperberkatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pimpinlah kami ke jalan yang benar agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Ampunilah segala pelanggaran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami Bapa yang seringkali menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rina. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan lagu pujian dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana? Masih tetap semangat ya? Jadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita masuk di dalam cerita yang akan Kak Rina bawakan. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Ya, ada di lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagai dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi kakak sekolah minggu hamba-Mu yang akan bercerita kepada anak-anak sekalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah recording di rumah mereka masing-masing. Engkau juga memberkati tumbuh kembang mereka,
bersama orang tuanya, sama keluarga, di mana saja berada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang akan membawakan firman, biar kami menyampaikan apa isi hati Tuhan dengan baik dan benar, dan kami bisa melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik anak-anak sekolah minggu dan kehidupannya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami sehingga tidak mengalami berkat yang akan Kau dalam nama-Mu kami berdoa dan berseru. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk ya di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Karina akan membaca. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karina akan memberi tema pada cerita pagi ini, yaitu Allah mengingat. Kenapa Allah mengingat? Karena Allah itu senantiasa mengingat kita, kan kita anak-anaknya. Mengenal kita karena kita anak-anaknya juga. Dan kita juga harus mengingat bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kita, ya, pencipta kita, ya, yang menciptakan manusia, ya, semua makhluk hidup di alam semesta beserta isinya, ya, dan menciptakan kita semuanya, menciptakan kakak, menciptakan kalian, ya, orang tua kalian, semua manusia yang ada di dunia. Dan Tuhan itu sendiri adalah apa, Dek? Itu juru selamat hidup kita. Dia rela memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, dirinya untuk mengasihi manusia. Bukti mengasihi manusia, dia rela untuk memberikan nyawanya di kayu salib. Nah, Kak Dina tidak membahas bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, tapi Kak Dina mau membawa kalian untuk kalian tahu bahwa kita harus mengingat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan anak-anak, dari sekalian, dalam kehidupan kakak, ya, dan semuanya, ya. Bagaimana Tuhan itu baik kepada kita. Ayo, misalkan bagaimana yang terjadi di dalam kehidupanmu, apa saja bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, atau Tuhan berserta adik-adik di saat adik-adik sedang duduk santai, ya, lagi berkumpul dengan keluarga, di saat adik-adik juga anak-anak sekolah minggu saat belajar, ya, saat ini mungkin minggu-minggu penilaian tengah semester, ya, ada saja yang sudah selesai, ada juga yang masih melaksanakan, ya, sedang menghadapi TS. Nah, kapan sih kalian akan mempersiapkannya dengan belajar yang baik, tekun, ya, supaya karena apa? Ingin nilainya yang baik dan ingin nilainya yang maksimal, serta apalagi penyertaan Tuhan. Nah, ini, ya, saat kalian bermain, kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, ya, dalam keadaan selamat di mana saja kalian berada, ya, saat kalian berpergian, ya, saat di dalam kendaraan, baik kendaraan sendiri, ya, punya mama papa atau punya
opung ya, atau mungkin sedang naik Grab, atau di mobil transportasi umum ya, atau naik kereta api, atau naik pesawat juga Karina ya, kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Nah, terus satu lagi yang paling utama, di saat kalian bisa tidur nyenyak dan pagi harinya kalian bisa bangun dengan sehat dan dengan keadaan yang bugar, keadaan yang fit. Nah, itu karena penyertaan Tuhan loh. Nah, kalau kita mengingat bahwa itu penyertaan Tuhan, berarti kita bersyukur, ada kata atau ada ungkapan dari hati kita untuk mengagungkan Dia. Oh Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini, hari yang indah ini. Tuhan bangunkan aku dari tidurku dengan keadaan yang baik. Adik langsung apa? Kalau mau sekolah langsung bisa bergegas dan mempersiapkan diri supaya tidak terlambat, cepat mandi dan membawa apa yang akan dipakai di sekolah ya, buku-bukunya udah disiapin di rumah, dibantu oleh mama ya. Setelah itu sarapan, terus dibawakan lagi bekal, diantar lagi sama mama papa ya. Terus ada yang ditunggu sebentar baru ditinggal mamanya ya, dari kelas kecil ya. Seperti itu adalah penyertaan Tuhan. Orang tua kalian sehat, orang tua kalian bisa bekerja, dan orang tua kalian bisa menyayangi kalian, mendoakan kalian, serta apapun yang kalian minta ya, sesuai dengan waktunya akan diberikan, dikabulkan, dipenuhi oleh orang tua. Karena apa dek? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan yang bisa kita lihat di saat di dunia. Nah, kalau kalian mau menyenangkan hati Tuhan, sama seperti menyenangkan hati orang tua, sopan santun, menghormati, menyayangi, nurut, ya, patuh, taat. Ya. Kalau dipanggil, ya, panggil namanya, ya, nah, iya mana, ya, dia ada respon atau ada langsung balasan. Jangan diem aja ya, panggilin Hana, tapi diem aja. Terus mamanya kemana ya Hana ya? Nah, padahal Hana ada di situ. Dia pura-pura tidak mendengar. Berarti kalau seperti itu sama Tuhan sama juga kalau gitu ya, pura-pura tidak mendengar kalau Tuhan memanggil. Nah, kalau saya yakin anak-anak sekolah minggu atau minggu Surabaya selalu anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh ya, rajin ke gereja, datang ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Terus apa? Rajin baca firman. Yang belum bisa baca firman mendengar ya, terus nurut, rajin belajar, rajin juga mendengarkan nasihat oleh bapak ibu guru di sekolah ya. Patuh itu baik di mana saja ya dek ya. Nah, kalau penyertaan Tuhan kita sudah tahu, berarti kita juga akan melakukan hal-hal yang baik ya, seperti contoh yang tadi Kak Rina berikan. Nah, enak loh kalau kita bisa bersama-sama Tuhan di mana saja berada. Tuhan tuh juga sayang sama kita. Jadi Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita inginkan lewat doa ya. Terus Tuhan juga melihat, mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat, baik itu baik, baik itu tidak baik, Dia bisa lihat, Bude. Ya, jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik yang disukai Tuhan, ya. Oke. Nah, tadi di dalam ayat firman Tuhan ya yang tadi Kak Rina baca itu ada mukjizat ya yang dikerjakan, yang dipakai adalah Elisa. Walaupun dia mempunyai roti hanya 20 roti jelai gandum ya, tapi 20 ini bisa memberi makan 100 orang. Ya berarti kalau hanya 20 ya dapat 20, 80-nya pasti nggak dapat. Namun di sini ceritanya
Allah itu punya cara, punya kuasa memberikan mukjizat lewat Elisa sehingga 100 orang tuh bisa mendapatkan roti jelai, mendapatkan semua yang diinginkan, semua bagian yang memang harus dirasakan bersama, bahkan ada sisanya. Sama seperti 2 ikan ya, 2 ikan dan 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, itu kalau bukan karena mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, ya, kalau hanya manusia biasa tidak bisa. Karena Tuhan itu berkuasa dan Tuhan mempunyai cara, ya, banyak cara yang kita tidak bisa pikirkan oleh manusia. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan selalu pasti, bagi Tuhan selalu mungkin. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yuk, kalau penyertaan Tuhan, mengingat Tuhan, mengingat kasih sayangnya Tuhan, itu sama seperti firman Tuhan yang Kak Rina ingat. Ayo, apa ya Kak Rina sampaikan ya, di dalam Matius 4 ayat 4 ya. Kak Rina akan baca seperti ini ya Dedek. Ya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja atau makanan ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau hanya manusia itu bingung, khawatir, waduh, bagaimana hari esok? Kalau kita tidak punya uang pasti tidak bisa makan. Nah, hanya dipikirkan makanan atau isi perutnya ya, makanan sehingga dia kekhawatirannya besar, sehingga dia merasa kalau punya makanan dia selalu menumpuk sehingga ada keserakahan, tidak peduli kepada orang lain atau orang di sekitarnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir, tapi kita serahkan kekhawatiran kita ke dalam Tuhan Yesus saja ya, karena masih ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk, kita akan berjalan sama Yesus sama seperti pujian yang ini yang akan Kak Rina bawa. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Pujian jalan serta Yesus ya. Oke, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, pujiannya luar biasa ya, bagus sekali. Nah, adik-adik, kalian bisa mengulang lagi pujian tadi, jalan serta Yesus. Artinya, bagaimana Tuhan mengingat kita anak-anaknya, Dia selalu memberkati kita kalau kita jadi anak-anak yang beriman dan anak-anak yang taat, patuh ya, terus disiplin, melakukan hal-hal yang baik dan takut akan Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan ya akan menyertai kalian juga. Tuhan beserta kita selamanya. Immanuel. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita dari Kak Rina, cerita firman Tuhan. Sebelumnya berpisah, kita akan tutup di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami bisa bersama-sama anak-anak sekolah minggu
memberitakan hal kebenaran, hal kebaikan, pengajaran akan kerajaan surga dan kebaikan-kebaikan seperti karakter teladan Kristus. Kamu Tuhan menolong dan memampukan untuk kami bisa melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan perintah-Mu, dan kami mau beriman terus Tuhan, terus mengiring Tuhan sebagai keputusan kami. Tuhan, kami ingin terus berjalan bersama Tuhan baik dalam suka dan dalam duka. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menguatkan, memberi kekuatan, Engkau yang selalu mengiringi kami dan memberkati setiap cita-cita kami, keinginan kami, dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak menghalangi berkat yang akan Kau curahkan. Kau juga memberkati anak-anak sekolah minggu, HKBP Surabaya seluruhnya, baik mama papa dalam kerjaan dan dalam kesehatan, dalam usaha, dan semua Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu, baik amang guru, inang pendeta, dan amang pendeta. Terutama Tuhan, pada kami yang saat ini yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan anak-anak sekolah minggu, baik keluarganya yang sedang sakit juga, baik keluarga jemaat juga Tuhan pulihkan kesehatannya dan beri keselamatan Tuhan. Tuhan juga selalu tambahkan hikmat, tambahkan rezeki dan berkat-berkat Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati kalian semua. Dah. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Marilah kita menyanyikan lagu dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada bergantian. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.